Tiongkok adalah negara terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada. Letaknya strategis karena berbatasan dengan 14 negara dan memiliki bentang alam beragam seperti sungai, pegunungan, persawahan, dataran tinggi, gurun pasir, hutan lebat, hingga tembok besar. Pemerintah pusat Tiongkok memegang peran dominan dalam merancang dan mengarahkan pembangunan infrastruktur skala besar. Keputusan strategi seperti pembangunan jalan tol, bendungan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan kereta cepat atau high speed rail selalu datang dari pusat Beijing, lalu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan perusahaan milik negara. Dalam menghadapi krisis, Tiongkok menerapkan pendekatan top-down yang sangat ketat. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan instruksi yang langsung mengikat seluruh provinsi dan kota. Penanganan COVID-19 di Wuhan menggunakan pendekatan top-down, dengan pemerintah pusat Tiongkok mengendalikan penuh kebijakan dan implementasi. Langkah cepat seperti lockdown massal, pembangunan rumah sakit darurat, dan penggunaan teknologi untuk tracing yang dilakukan secara terkoordinasi dari pusat ke daerah. Pendekatan ini efektif menekan penyebaran awal, namun dapat menuai kritik terkait kurangnya transparansi, keterlambatan informasi awal, dan minimnya partisipasi publik. Sejak era Deng Xiaoping, reformasi ekonomi di Tiongkok selalu diarahkan secara top-down. Pada akhir 1970, Cina membutuhkan cara cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setelah periode planning terpusat yang ketat. Household Responsibility System atau HRS bermula dari inisiatif petani di Anhui pada akhir 1970 dengan membagi lahan dan hasil secara keluarga yang meningkatkan output pertanian. Di wilayah etnis seperti Yunnan, pembangunan perdesaan sering muncul dari inisiatif komunitas yang didukung oleh arsitek atau lembaga. Proyek dirancang melalui dialog antara warga konstruksi lokal dan desainer untuk menjaga identitas budaya sambil memenuhi kebutuhan modern. Reverse System menghubungkan pendekatan top-down dan bottom-up yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui petunjukan kepala sungai di berbagai level, namun keberhasilannya bergantung pada implementasi lokal. Reverse System menghubungkan pendekatan top-down dan bottom-up yang menjadikan model pengelolaan lingkungan yang responsif dalam kerangka kebijakan nasional. Tiongkok menerapkan strategi pembangunan wilayah sesuai kondisi geografis dan sosial ekonomi.
Sejak tahun 2000, diluncurkan Belt Development Strategy untuk mempercepat pembangunan wilayah barat seperti Xinjiang, Tibet, Shanghai, dan Gansu yang tertinggal dari wilayah pesisir. Pemerintah pusat menentukan arah pembangunan melalui Five Years Plan yang mengatur prioritas nasional, investasi infrastruktur besar-besaran, serta kebijakan industri strategis. Belt and Road Initiative adalah strategi pembangunan global Tiongkok yang menghubungkan infrastruktur domestik dengan kebijakan internasional. Melalui pembangunan jalan, rel, pelabuhan, dan jaringan energi di berbagai negara dapat memperkuat kreativitas, membuka pasar baru bagi perusahaan Tiongkok, dan meningkatkan pengaruh geopolitik. Inisiatif ini berfungsi sebagai instrumen ekonomi dan diplomasi yang menunjukkan pendekatan pembangunan outward looking dan global. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2023 mencapai 5,2%, melebihi target dengan PDB sebesar RMB 126,06. Pemulihan kuat terlihat di sektor industri, manufaktur, jasa, dan konsumsi setelah pencabutan pembatasan COVID-19. Di akhir tahun, sektor perdagangan luar negeri dan investasi swasta juga menunjukkan perbaikan. Gini koefisien Tiongkok pada tahun 2022 mengalami lonjakan kembali sekitar 0,47 setelah sebelumnya menurun sejak 2008. Ketimpangan pendapatan ini mencerminkan disparitas signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kelompok pendapatan atas dan bawah. Pada tahun 2023, nilai Indeks Pembangunan Manusia atau HDI Tiongkok adalah 0,797 yang menempatkan negara ini dalam kategori pembangunan manusia tinggi. Dilihat dari grafik, GNP di Tiongkok pada tahun 2024 sebesar 18,617,329 miliar US dollar. Selanjutnya, dilihat dari grafik, PDB per kapita pada tahun 2024 sekitar 13.121,68 US dollar. HDI Tiongkok meningkat secara stabil sejak 1990. Harapan hidup di Cina pada tahun 2025 adalah 77,81. Angka kematian balita menurun dari 20 per 1000, kelahiran menjadi 6 per 1000, berkat peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, dan sanitasi. Literasi tinggi mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan manusia, tetapi ketimpangan provinsi dan akses ke perguruan tinggi masih ada.